Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu menyertai kami, pribadi lepas pribadi. Hingga pada saat ini Tuhan, kami masih beroleh kesehatan dan napas kehidupan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, berkati firman-Mu yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini, tepatnya pada Minggu Kuasi Monogeniti ini, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26, beginilah dikatakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada Minggu Kuasi Monogeniti ini, adapun tema yang harus kita renungkan adalah menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Manusia baru bukan berarti tubuh kita berubah menjadi baru. Tubuh kita tetap seperti sedia kala. Namun pola kata, pola pikir, dan pola tindak kita harus mengalami perubahan. Lalu apakah ciri-ciri orang yang mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan? Salah satunya adalah hidupnya memiliki hati dan roh yang baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hati yang baru tentu berbeda dengan hati yang lama. Di mana hati yang lama adalah hati yang keras, yang tidak mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Sedangkan hati yang baru adalah hati yang taat dan mau dibentuk oleh Tuhan. Oleh karena itu, hati yang baru adalah hati yang mau taat, melakukan kehendak Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa. Hati yang baru adalah hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan dan rindu menyenangkan hatinya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita mendapat hati yang baru dan roh yang baru, agar kapasitas kita diperbesar oleh Tuhan. Antara lain, yang pertama, bersedia dibentuk oleh Tuhan. Hidup kita harus sama seperti bejana yang siap dibentuk. Jika kita bersedia dibentuk oleh Tuhan, maka proses yang akan kita lewati akan terasa sebentar saja. Tetapi jika kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, maka proses itu akan terasa lama, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Yang kedua dikatakan, lupakan masa lalu dan fokuslah pada tujuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mampu melupakan masa lalu dan melangkahkan kaki ke depan. Jika kita terikat dengan masa lalu kita, maka kita tidak akan bisa melangkah ke depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, maka lupakanlah segala kegagalan kita pada masa lalu. Jangan sampai terintimidasi oleh iblis. Yang ketiga, bersedia melangkah setahap demi setahap. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada yang instan di dalam hidup ini. Semua membutuhkan proses dalam hidup ini. Proses membutuhkan kesetiaan, ketekunan, dan kesungguhan dalam hidup kita.
sampai kita mencapai goal dan sasaran Tuhan. Oleh karena itu, apakah kita sudah benar-benar meninggalkan manusia lama dan siap menjalani hidup sebagai manusia baru? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita memiliki hati yang baru dan roh yang baru di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar, yang mengingatkan kami, biarlah kami memiliki hati dan roh baru di dalam Engkau, supaya kami taat melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.